Selamat malam teman-teman semua. Jawab dong. Halo. Halo. Senang bisa berkumpul lagi sama kalian di Komsel hari ini. Walaupun masih melalui Zoom. Kita doain biar Indonesia cepat membaik dan biar kita bisa sama-sama Komsel di gereja lagi ya, teman-teman. Aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu. Semoga suaraku jelas kedengar. Sebelum kita berdoa, aku mau kita nyanyiin lagu dalamnya kasihmu Bapa. Inside Unlimited. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Inside Unlimited. Aku mau kita nyanyi dari awal ya, teman-teman. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Pulihkanku dengan darah-Mu. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
Kita mau katakan engkau ku sembah. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkan ku dengan doa-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Diri. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah Diri. Insa dan Bunda. Aku mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di sini untuk melakukan komsel bersama, walaupun masih melalui Zoom. Kami berdoa ya Tuhan, semoga Engkau memberkati komsel hari ini, berkati Senja yang nanti akan sharing. Tuhan berkati supaya apa yang disampaikan Senja dapat kami mengerti ya Tuhan, dan dapat jadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Kami serahkan komsel ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu yang kedua. Kayak nih Ya, speakernya kayaknya ke gesrek gitu deh, jadi kayak gitu. Ya, port headphone-nya yang agak ini kayak gitu. ini ya. Kayaknya tadi kena itunya loh, kena rambutnya kayak nih deh kayaknya. Oh gitu. Nggak tahu sih. Kayaknya. Ya, kita coba ya lagi. Sebentar. Boleh yang mau sambil tepuk tangan sambil kasih gerakan juga boleh. Suaranya kedengaran kan ya teman-teman musiknya? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
Biarlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Udah ya guys, segitu aja. Sekarang waktunya sharing. Teman-teman, aku mau nanya dulu ya, gimana kabarnya minggu-minggu ini semuanya? Gimana kerjaannya, kuliahnya, semuanya lancar? Gimana Cepi, Koyo, Kaniko semuanya? Lancar? Mantap. Kira-kira ada yang mau sharing? Puji Tuhan. Kira-kira teman-teman ada yang mau sharing nggak tentang kebaikan Tuhan seminggu ini? Bagaimana gitu? Ada dong. Siapa yang mau sharing? Ayo. Ada Kak? Dia aku. Boleh, silakan Kak Niko. Jadi aku sharing singkat sih. Hari ini bersyukur karena tadi pas belum komsel sempet telepon satu temen sih, satu anak youth yang ketemu waktu youth camp di kampus 2 tahun lalu mungkin. Udah lama nggak kontekan karena dia sekarang lagi kuliah di Jerman dan tadi bisa setelah sekian lama bisa telepon cerita-cerita terus ya lumayan inilah maksudnya lumayan banyak cerita tentang iman juga jadi bersyukur banget sih Tuhan kasih kesempatan dan cowok kok teman-teman. Jadi bersyukur banget bisa saling menguatkan lah ya sebagai apa ya sesama saudara dalam iman gitu sih. Itu aja. Nggak diajak join komsel Kak Niko. Ajak join komsel dong Kak Niko. Siapa tahu Jangan, bisa nanti kalian dikenalin. terpesona dia ganteng soalnya. Jangan. Kak Cukup Niko. Koyo, Gerard sama aku aja di sini. Ya, Ih, kenalin bagus dong Kak dong. Niko, tandanya Buat kita kita harus tambah-tambah membawa temen. jiwa yang baru. Enggak, dia soalnya lagi ini mau belajar buat ujian. Jadi kan mereka pada yang kuliah kan udah mau ujian kan, jadi masih sibuk belajar nggak apa-apa lah. Gak apa-apa Kak Niko, ntar kasih aja linknya ya. Kayak TW atau komsel. Siapa tahu Siap. next bisa gabung sama kita nanti. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Nggak ada? Lu lah Yan, sharing. Setuju. Gile. Apa yang mau di-sharingin? Setuju semua Yan. Nanti aja. Yang sekarang. Jangan dadakan dong. Nanti ya teman-teman. Oke. Nggak ada lagi yang mau sharing? Cepi nggak mau? Enggak, Deng. Nanti aja lah. Gue juga kayak nanti aja. Tak aja lah. Ya udah kalau gitu. Oke, kalau gitu kita mau siapin hati kita sebelum kita mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Senja nanti. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyiin satu buah lagu dengan sikap berdoa. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Silakan kepada saya. Oke, terima kasih Yani. Shalom teman-teman. Lambai-lambai tangannya. Yuk kita mau masuk ke dalam waktu kita sharing. Kita sama-sama mempersiapkan hati dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau sama-sama berdiskusi, berbagi kisah, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin hati dan pikiran kami, boleh fokus, boleh mengerti dengan jelas apa yang mau Tuhan sampaikan melalui bagian firman Tuhan hari ini. Tuhan, memohon juga Tuhan yang pimpin Senja dalam membagikan apa yang Senja renungkan dan apa yang telah Senja nikmati terlebih dahulu kepada teman-teman. Biarlah Tuhan yang pimpin setiap perkataan yang keluar, biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu merupakan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke. Nah, Beve nanti sharing slide-nya. Aku jujur ya, deg-degan nih. Nggak tahu kenapa ya, apa karena udah lama gitu ya, nggak sharing, atau karena topiknya gitu ya. Tapi entah kenapa gitu, aku merasa deg-degan gitu. Tapi satu hal yang aku percaya, aku serahkan aja sama Tuhan apa yang akan aku bagikan. Oke teman-teman, di sharing hari ini aku akan membagikan apa yang jadi perenunganku tentang topik ini dan apa yang aku lakukan dan apa yang aku temukan serta aku dapatkan lewat survei yang kemarin aku sempat share gitu ya ke teman-teman semua. Oke, next. Dari survei kemarin ada 19 orang yang mengisi dan 19 orang ini adalah di antara kita nih teman-teman youth dengan range usia 12 sampai lebih dari 25 tahun juga ada yang ngisi. Jadi koko-koko sama cici-cici kita juga ikut terlibat dalam hal ini. Dan pengisi dari survei ini adalah kita. Sebelum kita sama-sama melihat gitu ya apa hasil-hasil surveinya, aku mau berangkat dari pemahaman tentang apa itu single. Menurut KBBI, di slide sudah tertulis, single itu sebenarnya bahasa Inggris gitu ya. Tapi di bahasa Indonesia kan, single itu berarti lajang, bujang, belum menikah, tidak bersuami, dan tidak beristri. Otomatis, kalau misalnya kita lihat definisi ini, sebagian besar di antara kita, kecuali mungkin Koyo gitu ya, kita semua adalah para single gitu. Kita belum punya suami, belum punya istri gitu. Next. Dan dari hasil survei kemarin, aku ngasih pertanyaan tentang menurutmu single itu titik-titik-titik gitu. Sebenarnya 3 pilihan ini ya memang single gitu ya. Itu merupakan definisi single gitu. Single ya yang belum punya pacar,
lalu belum menikah, terus ya emang dua-duanya itu ya single artinya gitu. Kalau misalnya yang belum nikah aja dibilang single, otomatis yang nggak punya pacar ataupun yang punya pacar juga tergolong single. Karena single itu definisinya belum menikah. Jadi baik aku, Nia, Yani gitu ya, kecuali Koyo di sini sekali lagi kita semua adalah para single. Nah, dan itu semua kita yang bilang gitu, dan emang kita ini bagian dari para single. Ketika aku ngerenungin bagian ini, aku mikir sih, aku harus mulai dari mana gitu kan ya, untuk ngebagiin dan ngerenunginnya gitu kan. Karena memang waktu aku searching, terus aku baca-baca buku gitu, aku nggak menemukan tokoh yang bicara soal kondisi single gitu. Jadi aku benar-benar bergumul sama Tuhan, tapi bersyukur aku lagi baca sebuah buku yang judulnya Sacred Search gitu. Jadi dia tentang pencarian pasangan hidup yang kudus gitu. Jadi masih agak-agak sejalan lah dengan ini. Nah, next. Setelah aku merenungkan, menggumulkan dalam waktu sebenarnya hampir sebulan aku mikirin ini gitu. Karena aku nanya terus gitu ya ke Veve, ke Niko, dari mana ya bagian firmannya, terus tusarnya apa, terus aku perlu bawainnya tuh kayak apa, terus sampai bagian mana gitu. Nah, sampai di titik di mana aku ngerenungin ketika kita mikirin soal single, soal apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini, kita harus tahu dulu gitu, posisi kita saat ini di mana. Dalam perenunganku, aku membayangkan gitu ya, dan merasa kalau masa-masa ini tuh, setiap hal yang kita jalani itu kayak kita tuh lagi menaiki setiap anak tangga gitu ya teman-teman. Setiap anak tangga yang dari tahap ke tahap, setiap halnya itu bisa jadi beda gitu yang kita alami. Dan ketika kita mau naik ke tingkatan berikutnya, ada suatu proses, ada waktu yang dibutuhkan, lalu ada usaha yang harus kita lakukan. Aku bagi jadi 3. Yang pertama itu tahap di mana kita bergumul bersama Tuhan, mempersiapkan diri serta mencari gitu. Ketika kita lagi bicara soal single gitu ya. Walaupun ya ini nggak hanya berlaku buat kita-kita yang udah usia-usia dewasa gitu, usia-usia besar gitu. Tapi kita yang mungkin masih remaja juga perlu, dan kita juga akan mengalami masa-masa di mana kita bergumul sama Tuhan, kita mempersiapkan diri dan kita mencari. Lalu tahap yang kedua itu masa pacaran atau masa mengenal lebih dalam. Yang ketiga itu menikah dan dunia pernikahan. Sebenarnya tahap 1 sama 2 itu sama-sama kondisinya kita masih single karena belum menikah gitu kan. Oke, next. Nah, ini teman-teman, hasil dari pertanyaan tentang kata yang tepat soal single. Nih, ayo ngaku. Jawabannya apa ya? Nah, waktu aku lihat hasil ini, berharapnya sih ada sesuatu yang seru gitu ya. Tapi ternyata sebagian besar dari kita menjawab kalau single itu biasa aja. Itu ada 8 orang gitu. Tapi itu wajar sih dengan jawaban itu. Lalu yang terbanyak berikutnya itu mengatakan bahwa single itu menyenangkan. Asik. Nah, itu ada 4 orang yang jawab single itu menyenangkan. Lalu ada 3 orang yang jawab single itu berarti belum waktunya, katanya gitu. Terus ini sebenarnya aku agak bingung, soalnya kan belum waktunya tuh udah ada pilihannya ya di survei. Tapi ada yang nulis lagi gitu. Kayaknya dia saking yakinnya gitu. Kalau single itu belum waktunya, jadi dia nulis lagi gitu ya. Nah, itu ada 3 orang. Next. Ini dia keuntungan di masa-masa single. Dari 19 nama yang mengisi, yang terbanyak itu ada 8 orang di bagian yang hijau tuh ya. Bilang kalau keuntungan masa single adalah bisa banyak belajar dan menggali kreativitas serta kemampuan diri kita. Aku setuju banget nih sama ini. Aku rasa teman-teman sebagian besar juga setuju gitu ya. Terus
Terbanyak berikutnya itu ada 5 orang. 5 orang bilang bisa berteman dengan banyak orang tanpa pandang gender. Mungkin dipikir kalau misalnya lagi single kan nggak perlu ada yang cemburu, nggak perlu ada yang protes kayak gitu ya. Nah, lalu yang terbanyak ketiga, masa single keuntungannya adalah nggak diatur-atur sama pacar. Karena kita tahu ya di luar sana masih banyak relasi-relasi yang menurutku sih secara pribadi itu nggak sehat. Ketika masih pacaran tapi si A udah mengatur sedemikian rupa, si B mengatur kayak gimana gitu kan, apa aja diatur gitu. Nah itu bukan relasi yang sehat. Lalu, nah next, kita tadi udah lihat gitu, kalau kita semua bisa melihat kalau masa-masa single itu punya keuntungan. Ada keuntungan di masa-masa single. Nah, sedangkan tadi sebagian besar kita menjawab bahwa single itu biasa aja. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita ngerasa ada keuntungan gitu ya, apa iya itu biasa aja gitu. Oh, kita menerima keuntungan itu gitu di masa-masa single. Apakah single itu benar biasa aja? Dan next. Dan kalau memang single itu bukan biasa aja, tadi pilihan kedua yang terbanyak itu bilang kalau single itu menyenangkan. Nah, apa yang menyenangkan gitu dari masa-masa single gitu. Jadi dari bagian apa ya, hasil survei ini tuh aku jadi muncul pertanyaan yang makin bikin aku jadi deg-degan gitu. Aku bakal bawa kemana ya sharing hari ini gitu. Nah, tapi itu ada 2 fenomena di mana single itu biasa aja, tapi single itu menyenangkan gitu ya. Jangan pusing ya teman-teman, karena aku pribadi juga jadi pusing setelah mikirin ini gitu. Terus aku juga ada survei nanya soal menurut teman-teman usia berapa sih boleh punya pacar. Ini ternyata teman-teman Youth Pengharapan anak-anak yang memilih untuk pacaran di usia dapat KTP gitu ya. Jadi kalau udah legal gitu, udah boleh nih pacaran gitu. Nah, sebagian besar dari kita mungkin udah masuk di usia itu ya. Sebagian besar milih di usia 17 tahun nih gitu. Terus yang nggak kalah banyak juga bilang 20 tahun udah usia yang pas dan boleh serta siap untuk punya pacar. Nah, teman-teman tahu nggak sih, aku juga bikin survei buat para mama. Mungkin mama-mama kalian ada yang cerita ya. Nah, aku survei buat para mama. Next. Mama-mama yang ngisi tuh ada 10 orang. Dan di bagian ini, jawabnya tuh 50-50. Aku pas ngelihat grafiknya tuh, kok bisa kebetulan pas gitu ya, 5 orang. Nah, 5 orang itu pilih usia yang tepat dan siap untuk punya pasangan atau ya pacaran gitu ya. Itu di usia 19 sampai 20 tahun. Terus 5 mama jawab 21 sampai 25 tahun. Nggak tahu nih mamanya siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nanya silakan boleh tanya. Yang jawab itu atau itu. Nah, tadi kan teman-teman bilang 17 tahun ya. Ternyata menurut orang tua kita 17 tahun tuh belum siap, teman-teman. Terus aku ngeliat kan, jadi kita kan pilihnya yang paling banyak itu 17 sama 20. Sedangkan mama-mama pilihnya 19 sampai 20, 21 sampai 25. Berarti yang ketemu itu di angka 20 tahun. Makanya aku lingkarin. Nah, ini tuh aku nggak tahu sih seberapa penting bagian ini untuk di-sharingin ke teman-teman. Tapi tujuanku adalah gimana kita juga jadi anak muda yang bicara soal single, kita tahu gitu kapan waktu yang tepat atau waktu yang dirasa atau dipandang siap untuk kita tuh boleh punya pasangan. Secara menurut kita 17 tahun atau 20 tahun, tapi menurut mama-mama ternyata 17 tahun tuh belum gitu. Dan kenapa aku surveinya ke mama-mama? Aku anggap mama-mama itu mewakili orang tua gitu. Walaupun mungkin nggak semua orang tua kita yang mengisi. Jadi mungkin ini bisa jadi waktu di mana teman-teman tuh ngeh gitu, oh ternyata menurut mamaku mungkin usia itu ya gitu. Oke, jadi boleh sambil direnung-renungin aku udah siap apa belum gitu. Next.
Nah, ini dia. Menurut mama-mama, apa alasannya mengizinkan anak-anak untuk boleh memiliki pasangan? Ini tuh aku masukin beberapa pernyataan-pernyataan. Nah, paling banyak itu 6 mamah pilih di kata-kata yang anak saya takut akan Tuhan dan calon pasangannya juga. Salah satu hal yang bikin orang tua kita tuh ternyata ngizinin kita untuk boleh punya pasangan adalah ketika mereka melihat bahwa anak-anak mereka itu anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan nggak hanya kita yang takut akan Tuhan, tapi juga calon pasangan kita atau pasangan kita itu takut akan Tuhan juga. Waktu aku ngebaca hasil survei ini, aku tuh jadi merenung sih. Ternyata memang takut akan Tuhan itu jadi hal yang penting untuk kita merenungkan kita udah siap belum sih punya relasi gitu. Dan yang terbanyak kedua itu orang tua bilang anak saya sudah tahu alasan tepat mengapa ia perlu punya pasangan. Jadi tentang mengapa. Ini salah satu hal yang menjadi alasan kenapa orang tua kita ngizinin kita untuk punya pasangan. Karena kita udah tahu alasannya. Kenapa sih, mengapa kita perlu punya pasangan. Jadi, aku sih ngerasa tertegur gitu ya. Dulu zaman SMP, enggak deh, SMP aku belum pernah pacaran, belum pernah. Tapi waktu SMA tuh ya pernah juga. Dan ibu aku tuh selalu bilang, nanti kalau udah lulus, gitu. Ya ternyata aku merenungkan kalau masa-masa masih usia muda gitu, kita belum tahu pasti dan belum mengerti apa alasan kita, sehingga kita perlu punya pasangan. Gitu. Oke, next. Nah, ini survei jawaban teman-teman youth soal saat ini aku memilih untuk gitu ya. Sebagian besar di antara kita memilih untuk bergumul dulu sama Tuhan, apakah udah siap apa belum gitu. Untuk jadi orang yang punya pasangan gitu. Lalu terbanyak berikutnya, sebagian besar dari kita juga bilang mau melayani Tuhan dan bekerja atau belajar sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum memikirkan soal memiliki pasangan. Nah, kiranya ini juga jadi hal yang jadi pilihan kita gitu. Terus bergumul sama Tuhan. Oke, next. Balik lagi dalam hal kita ada di mana. Nah, teman-teman, dari jawaban teman-teman, aku menyadari dan aku meyakini kalau aku mau bagikan di tahap pertama gitu, soal bergumul dan mempersiapkan diri, mencarinya nanti lah ya di next sharing komsel berikutnya gitu. Oke, next. Bergumul merupakan waktu berharga yang menjadi momen membuka hati, pikiran kita untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan ngapain tuh ya? Tuhan dengerin Tuhan dalam menyampaikan setiap kehendaknya Tuhan, dan kita mendengar serta menerimanya. Lalu, next. Dalam masa-masa bergumul, ada beberapa hal yang penting untuk kita miliki, ada perasaan yang harus tertanam dalam diri kita. Aku mau minta tolong Nia. Nia boleh baca dari Matius 6 ayat 33. Nanti minta tolong Cepi. Cepi boleh siap-siap buka dari Imamat 11 ayat 44. Kalau Nia udah dapet, Nia boleh langsung bacain. Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, terima kasih Nia. Bagian ayat ini bicara soal cari dahulu kerajaan Allah. Dalam masa-masa bergumul, seringkali kita ngalamin kekhawatiran gitu ya. Apalagi kita yang single. Aku yakin setiap teman-teman di rumah tuh punya kekhawatiran masing-masing gitu. Mungkin ada yang khawatir soal pekerjaan, ada yang khawatir soal, aduh aku udah usia mau nikah, tapi aku belum juga deket sama siapa-siapa. Atau teman-teman yang sekolah juga bergumul gitu. Bergumul soal, aku mau lanjut kuliah kemana,
Terus kalau misalnya aku kuliah nanti uangnya cukup apa enggak ya orang tuaku gitu. Aku yakin di masa-masa single setiap kita mengalami pergumulan masing-masing. Tapi bagian firman ini, kalau teman-teman baca di atasnya gitu ya, ini bicara soal kenapa kamu harus khawatir gitu, bunga bakung di padang aja diberi keindahan, burung pipit diberi makan, jangan khawatir karena semuanya akan Tuhan berikan kepada kamu. Tapi ada syaratnya, kita nggak boleh khawatir karena kita yakin semua akan Tuhan beri bagi kita. Pasangan yang terbaik, profesi yang nanti menjamin hidup kita, kuliah yang bisa tolong kita supaya jadi orang sukses, keluarga yang harmonis, semua akan Tuhan kasih. Tapi ada syaratnya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam masa-masa bergumul, jadi masa-masa di mana kita punya kesempatan gitu, buat kita merenungkan kalau kita tuh udah punya hidup yang mencari dahulu kerajaan Allah apa belum gitu. Jangan dulu mikirin soal nanti gue nikah gini, nanti gue berkeluarga gini. Tapi sudahkah kamu mencari dahulu kerajaan Allah atau belum? Dan jangan lupa, jangan pernah khawatir. Lalu, boleh dipersilakan Cepi baca Imamat 11 ayat 44. Imamat 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Terima kasih, Cepi. Bagian ini mengingatkan aku gitu soal dalam masa-masa bergumul kita tuh diingatkan gitu soal apakah kita senantiasa hidup kudus serupa dengan Yesus, Allah kita yang adalah kudus. Bicara soal masa single, gimana ya? Banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin di masa-masa single itu justru jatuh gitu. Ya, jatuh dalam dosa. Dan yang sering menyerang adalah dosa dalam hal kekudusan. Banyak orang-orang dan remaja serta pemuda di luar sana yang di masa-masa single tuh nggak benar-benar punya relasi yang baik sama Tuhan, nggak benar-benar bergumul sama Tuhan, sehingga dia jatuh dalam dosa. Akhirnya hidup tidak kudus, entah itu terkait akhirnya punya relasi dengan yang nggak seiman, atau relasi yang nggak sehat, serta hubungan yang seharusnya tuh nggak berlangsung ketika mereka dalam kondisi single gitu. Ada juga yang mungkin hidup nggak kudus dalam hal pekerjaan. Di pekerjaan tuh mungkin mau nggak mau harus korupsi, lalu disuruh palsu-palsuin dokumen mau-mau aja. Nah, itu dia bahayanya masa-masa single, dan memang masa single itu masa-masa yang menurutku jadi masa-masa di mana kita penting untuk bergumul sama Tuhan tentang hidup kudus, tapi dalam mengerjakan itu jangan pernah khawatir gitu, dan teruslah cari dahulu kerajaan Allah. Ketika aku merenungkan bagian ayat ini tentang Imamat 11 ayat 44, aku mikir tentang gimana ya kalau kita tuh sudah jatuh dalam dosa gitu. Dosa ketidakkudusan. Mungkin di sekolah kita tukang nyontek, di kantor kita ngerjain pekerjaan yang nggak benar, atau dalam relasi kita punya relasi yang nggak sehat gitu. Tetap ingat untuk akui di hadapan Tuhan gitu. Aku mau persilakan Koyo boleh bantu baca dari Matius 26 ayat 28. Nanti aku boleh minta tolong Niko. Niko boleh bacain Kisah Rasul 3 ayat 19 ya, Nik. Boleh, silakan Koyo. Matius 26 ayat 8.
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, terima kasih Koyo. Nah, ya, tadi aku sempat mikir kan soal gimana kalau misalnya kita udah terlanjur jatuh gitu ya. Kita udah terlanjur jatuh, ngelakuin dosa, lalu kita harus apa gitu kan. Matius 6 ayat 30, Matius 26 ayat 28 ngingetin tentang kasih Yesus gitu. Kasih Yesus yang dinyatakan lewat darahnya yang tercurah, dan darahnya menghapus dosa kita. Jadi ketika kita memang sadar kalau kita sudah jatuh, ingat kasihnya Yesus. Karena ya darah Yesus yang udah tercurah tuh nggak bisa dibalikin lagi gitu kan. Dan emang itu udah terjadi. Dan sadari kalau pengampunan dosa itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan ragu, kalaupun di antara kita atau kita punya teman-teman yang merasa di masa singleku aku udah jatuh gitu. Jangan ragu untuk kembali lihat tentang kasih Yesus lewat darahnya yang tercurah. Dan Niko boleh bacain Kisah Rasul 3 ayat 19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Terima kasih. Ya teman-teman, penting untuk di masa-masa single ketika kita menyadari ada hal-hal yang nggak benar yang kita lakukan sebagai anak-anak muda yang mengenal Kristus gitu ya, untuk sadar dan jangan lupa bertobat gitu. Jangan sampai kita cuma sadar aja gitu, tapi nggak bertobat. Seperti apa bertobat? Yang aku pahami, bertobat itu mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Dan sekalipun kita jatuh, kita mau berjuang untuk tidak lagi melakukannya gitu. Dan kalau misalnya kita sengaja jatuh, ya berarti kita belum bertobat. Dan tetap yakini ketika kita menyadari, kita bertobat, mengakuinya di hadapan Tuhan, dosa kita senantiasa Tuhan hapuskan. Poin berikutnya dari setelah bergumul adalah mempersiapkan diri. Aku boleh minta tolong Karin. Karin buka dari Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, terima kasih Karin. Masa-masa single jadi masa di mana kita mempersiapkan diri dan terus membangun diri gitu. Aku mikir sih persiapan diri apa gitu yang harus dilakuin ketika kita jadi pribadi-pribadi single ini gitu, yang masih sekolah, masih kerja, mungkin ya masih kuliah gitu ya, atau kuliah sambil kerja, mempersiapkan diri apa. Nah, satu hal yang aku renungkan, pribadi yang siap itu pribadi yang mengenal Tuhan, tinggal dalam Tuhan, dan melekat pada Tuhan gitu. Single itu masa-masa yang menyenangkan, aku setuju gitu. Ketika masa-masa single, kita lebih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri jadi pribadi yang melekat pada Tuhan. Aku yakin ketika kita ada di step tangga pertama gitu, kita mau naik ke tangga kedua, ketiga, aku yakin itu bukanlah hal yang makin lama makin mudah gitu. Pasti makin hari itu makin banyak hal yang jadi tantangan, hal yang akan jadi pergumulan dalam menjalani hidup kita gitu. Sehingga penting untuk kita terus membangun diri menjadi pribadi-pribadi yang tinggal dalam Tuhan. Yang dimana Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Gitu. Dan kalau misalnya kita lepas dari dia, kita akan jadi pribadi yang mudah kering, mudah rapuh, dan bukan berarti ketika nanti kita ada di step berikutnya, kita akan mudah jatuh. Dan bisa jadi kita turun lagi di step sebelumnya gitu.
Selanjutnya aku boleh minta Yani. Yani boleh buka dari Ibrani 10 ayat 25. Dan nanti boleh minta tolong Antonia buka dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau Yani udah ketemu, boleh langsung baca ya. Sorry, aku lagi di jalan. Boleh minta tolong yang lain? Oke, aku boleh minta tolong Nia. Buka dari Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, makasih Nia. Gimana ya? Salah satu hal yang perlu kita siapkan itu adalah senantiasa hidup dalam komunitas. Karena kenapa? Dalam perenunganku, komunitas itu jadi salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menolong kita untuk bisa peka gitu. Peka dalam hal apa yang Tuhan mau, termasuk dalam setiap step kehidupan kita ke depan. Dan ketika kita jadi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, otomatis kita akan jadi orang-orang yang mau senantiasa tinggal dalam lingkungan serta komunitas yang juga percaya sama Tuhan gitu. Lalu teman-teman, jadi orang single itu kan kita nanti selanjutnya akan jadi double gitu ya. Apa ya bahasanya ya? Kita akan punya keluarga, kita akan hidup dengan pasangan. Walaupun mungkin ada juga sih orang-orang yang akhirnya Tuhan panggil untuk tetap hidup single dan melayani Tuhan saja gitu, tanpa memiliki pasangan hidup. Ada juga yang kayak gitu. Kelak kita pun jadi orang tua, kita jadi mungkin ibu-ibu gitu ya, jadi ibu-ibu yang akan ngarahin anak-anaknya kelak. Nah, kalau kita aja tuh nggak jadi orang-orang single yang senantiasa setia bersekutu, apa jadinya nanti gitu kan. Nah, itu sih dalam perenunganku. Lalu di Matius 25 ayat 14 sampai 30, aku boleh minta tolong Antonia. Apakah Antonia di tempat? Tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketok gigi. Terima kasih, Antonia. Perumpamaan tentang talenta ngingetin kita, apakah kita jadi anak-anak muda yang di masa-masa single ini benar-benar memanfaatkan dan benar-benar membangun serta mengembangkan setiap talenta yang udah Tuhan kasih buat kita. Talenta dalam bermusik, talenta dalam memperhatikan, talenta dalam mendengarkan, talenta dalam mengasihi, talenta dalam berbicara, dan banyak lagi talenta lainnya yang kita miliki. Apakah kita jadi anak muda yang justru males, cuman mikirin, gue mau nikah, gue nanti mau gini doang, angan-angan doang, tapi nggak ngerjain? Apakah begitu? Aku harap kita semua nggak kayak gitu ya. Nah itu dia, kita diingetin untuk di masa muda, masa-masa single, bukan berarti kalau kita udah nikah tuh kita nggak bisa mengembangkan diri sih, tapi ketika sudah menikah nanti mungkin akan lebih banyak tanggung jawab, akan ada hal lainnya yang menjadi fokus kita, sehingga kita nggak bisa semaksimal ketika kita dalam masa-masa single. Jadi teman-teman, next, manfaatkanlah waktu yang ada sebaik mungkin, dan terus mengembangkan dirimu di masa-masa single ini. Masa-masa single adalah masa yang jadi sebuah anugerah Tuhan, untuk kita boleh senantiasa bangun relasi yang dekat sama Tuhan, boleh terus membangun kepekaan kita akan perkataan Tuhan, dan mempersiapkan diri kita, supaya kita akhirnya nanti siap jadi pasangan bagi pasangan yang Tuhan sudah siapkan. Dan kalau memang masa-masa ini justru kita paksakan untuk punya pasangan, dan akhirnya kita malah nggak kudus, lebih baik kita nggak punya pasangan gitu, daripada kita malah hidup tidak kudus. Karena yang jadi tujuan hidup kita bukan hanya sekedar punya pasangan, membangun rumah tangga gitu, tapi makin serupa sama Kristus dengan hidup kudus selama kita ada di dunia. Gitu. Oke, next. Nah ini sedikit sharing dari aku. Dalam masa-masa single, aku mengisi dan memaknainya dengan mengerjakan banyak hal dan dengan menikmati serta mendengarkan apa mau Tuhan bagi hidupku, dengan ikut setiap retret yang Tuhan kasih buatku gitu, kesempatan-kesempatan dengan hidup di tengah komunitas. Next, ini adalah waktu aku berangkat ke Sinode GKMI waktu jadi perwakilan gereja di acara Youth Leadership se-Sinode. Aku sedikit sharing sebagai orang single gitu ya. Aku suka ngerasa kalau aku tuh orang yang sebenarnya cukup nekat gitu. Waktu ditanyain siapa yang bisa perwakilan berangkat ke sana, kan nggak ada yang bisa. Nah, terus aku mikir, kan aku nggak punya kesibukan. Maksudnya, aku bukan orang yang biasanya tuh jalan-jalan sama keluarga, keluar kota, atau janjian sama teman kemana, kan enggak gitu ya. Jadi sebenarnya waktuku tuh ya ada gitu untuk ikut. Tapi ternyata aku harus berangkat sendiri, naik kereta ke Semarang, dan aku belum pernah ke sana gitu kan. Ya udahlah, aku meyakinkan diri untuk tetap berangkat.
Lalu ternyata aku baru tahu kalau teman-teman dari Kalimalang ada yang bisa berangkat. Jadi aku berangkat, ketemu di stasiun bareng mereka. Terus tahu nggak sih, kan duduknya itu pisah ya. Duduknya tuh nggak dapet yang bareng. Tapi kita coba nego ke orang yang duduk di sebelahnya Karavel waktu itu. Pak, boleh nggak kalau misalnya teman saya duduk di sini, soalnya dia sendirian, pesen tiketnya beda tanggal lah, kayak gitulah. Akhirnya kita nego dan aku duduk di situ. Nah, waktu aku di perjalanan ya udah berjalan biasa gitu ya. Tapi aku merenungkan tentang Tuhan itu baik. Waktu itu kan kuliah ya, ini usia waktu aku kuliah, belum pernah ke Semarang gitu kan, naik kereta sendiri juga waktu itu belum pernah, sempet ngeri gitu kan. Tapi ternyata ada aja gitu cara Tuhan. Dan teman-teman tahu nggak sih, kan sampai di sana aku nginep di Grasima. Pas malam tiba-tiba ada orang yang ketok pintu, cewek gitu, terus datang, fotonya itu Cijo, padahal Cijo udah bilang kalau misalnya Cijo nggak bisa nemenin ya senja, maafin gitu. Ternyata Cijo tuh minta cuti gitu, dan akhirnya dia bisa nemenin. Dan di sini aku dibangun jadi pribadi yang menyadari bahwa kepemimpinan itu penting dalam melayani Tuhan, dan kepemimpinan itu juga Tuhan pakai untuk boleh menyatakan setiap perkataan Tuhan gitu dan kehendak Tuhan lewat kepemimpinan. Di sini juga aku ketemu teman-teman dari Surabaya, lalu teman-teman dari Semarang itu sendiri gitu. Nah, next. Ini mumpung waktunya aku sharing ya, jadi aku jadi panjang banget nih. Maaf ya kalau bosen. Ini adalah waktu kita Youth Summit. Selanjutnya, nah, ini waktu Youth Summit. Ini Youth Summit di mana ya, Koyo? Kinasi ya. Ini aku sengaja screenshot-nya dari Instagram. Soalnya di Instagram aku suka ngasih lokasi kan. Jadi biar kita lebih ngingetnya lebih enak gitu. Ini waktu Youth Summit. Di sini juga menangkap setiap bagian-bagian yang Tuhan kembali teguhkan, Tuhan kembali ingatkan. Nah, ini dia masa-masa singleku. Next. Ini adalah bagian dari hidupku juga, yaitu teman-teman pelayan siswa, di mana aku boleh besar di sini, menikmati pelayanan yang mereka kerjakan, sehingga aku boleh Tuhan tolong untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan menemukan panggilan hidupku gitu. Next. Ini adalah retret camp pengutusan mahasiswa yang pernah aku ikutin ketika aku lulus kuliah kemarin. Ini adalah teman-teman mahasiswa dari se-Indonesia gitu ya, jadi dari daerah-daerah ikut retret, dan rata-rata sih memang mereka ini yang terlibat melayani juga gitu di kampus-kampusnya. Di sini juga menyadari panggilan Tuhan untuk menyatakan setiap damai sejahtera bagi bangsa-bangsa gitu, dan terutama bagi bangsaku sendiri. Next. Ini adalah momen yang paling kiri. Ini momen ketika aku kopi darat gitu ya, ketemu Pak Andios, sekretaris sinode. Dia bagiin bukunya, buku hasil tulisan tangan dia. Enggak tulis tangan sih, ketik. Nah, jadi ini sharing tentang hidupnya dia. Lalu ini masa mudaku terlibat dalam persekutuan. Ketika ini hadir di acara retret teman-teman Kalimalang. Waktu itu bareng Koyo Cijo juga, kami kemah tidurnya, terus mandi di kamar mandi yang kayak kalau kita jambore tuh teman-teman ingat kan. Terus ini masa mudaku yang aku isi dengan melayani Tuhan melalui anak-anak. Ini anak-anak sekolah minggu gereja kita gitu ya, yang dulu masih kecil-kecil banget, sekarang udah pada gede. Next. Yang paling kiri, ketika aku ikut persekutuan Heart for Papua gitu. Lalu kayak yang pernah teman-teman mungkin sebagian besar tahu, aku punya kerinduan untuk melayani Papua. Masa single, masa muda menjadi waktu di mana aku tuh menggali tentang panggilan hidupku di dalam Tuhan gitu. Apakah Tuhan mau utus aku mengerjakan pelayanan atau hal-hal sesuai dengan profesiku atau apa gitu. Nah, jadi aku mengisi dan terus mencari tahu kehendak Tuhan dengan mendengarkan firman lewat momen-momen persekutuan yang ada. Nah, yang sebelah kanan, paling kanan ini adalah
ketika aku terlibat dalam ini teman-teman Rokris di kampus. Kalau di kampus namanya PO, Persekutuan Oikumene. Kami diminta untuk melayani sebagai petugas foto booth. Di acara apa teman-teman? Nikah massal di GBK. Waktu itu sih bingung juga nih kita bakal ngapain gitu kan. Dan teman-teman tahu nggak sih di situ aku ngapain? Bukan jaga foto booth. Aku di situ bagian yang gendongin anak-anak bayi. Jadi yang nikah di sana itu rata-rata udah tua-tua gitu loh. Jadi mereka tuh nikah siri atau nikahnya tuh nggak pakai surat. Nah, jadi lembaga ini ngadain nikah massal supaya mereka bisa nikah secara negara. Jadi rata-rata anaknya udah pada banyak. Terus lucu banget, mereka tuh mau foto tapi nggak mau bawa anak kayak gitu. Jadi aku bagian gendongin anak-anaknya. Nah, tapi ini jadi momen di mana masa singleku aku melayani orang-orang yang nggak aku duga gitu sih. Itu yang aku nikmati dalam momen ini. Ini lalu yang di tengah ini adalah aku bersama kakak-kakak alumni dan adik-adik di Paskibra SMA-ku. Masa single aku isi untuk membangun kepemimpinanku juga melalui ekskul Paskibra gitu. Di sini aku belajar jadi Senja, jadi Elisa yang berani, yang mau ngomong, yang berani untuk terima resiko, yang kuat. Bayangin aja harus kuat secara fisik dan mental, dimarah-marahin lah, segala macamnya itu. Nah, ini masa single yang aku isi. Lalu next, ini adalah persekutuan siswa Rokris. Kalau teman-teman tahu di masa kuliah sampai sekarang kerja gitu, yang aku datengin itu sekolah-sekolah SMA. Ini salah satu, ini bukan salah satu, ini sekolah alma materku, yaitu SMA 12 Jakarta. Ini teman-teman yang aku layani. Ada teman-teman pengurus, ada teman-teman Rokris, adik-adik sih tepatnya ya lah ya. Aku berasa muda jadinya. Nah, masa single jadi masa di mana aku boleh Tuhan pakai untuk mewartakan kebenaran firman gitu kepada adik-adik yang Tuhan percayakan kepadaku. Next. Nah, ini adalah adik-adik di sekolah-sekolah yang pernah aku kunjungi. Rata-rata sih SMA di Jakarta. Apa yang dilakukan? Mengadakan semacam komsel singkat gitu ya dengan bahan-bahan PA. Lalu kami nih yang di tengah-tengah bawah itu kakak-kakak yang mengunjungi. Yang paling kanan ketika aku ikut sebuah retret untuk siswa-siswa SMA, siswa-siswa Rokris sih tepatnya, aku jadi kakak pembimbing kamar. Lalu next, nah di sini ada Cevina yang dulu si rambut hijau gitu ya. Ini masa single aku pakai juga gitu. Jadi masa single yang aku miliki jadi kesempatan untuk aku boleh berkenalan, boleh berbagi kasih, boleh mengunjungi teman-teman dimanapun mereka berada gitu. Sampai ke Cipayung, terus pernah sama Cepi juga ikut persekutuan ibadah HUT Perkantas. Nah, ini dia masa mudaku dan masa singleku gitu ya. Next. Ini adalah kelompok kecil. Kalau teman-teman mungkin ingat, aku suka cerita soal kelompok kecil. Yang paling kiri adalah teman-teman kelompok kecilku di SMA. Kami bertujuh. Di situ aku menerima Kristus. Di situ aku banyak diingatkan tentang apa yang Tuhan kehendaki atas hidupku, dan di situ juga aku bertumbuh. Lalu yang di tengah itu adalah adik-adik yang aku pimpin kelompok kecilnya. Jadi setelah aku dilayani, aku bersyukur karena Tuhan pakai aku juga untuk kembali melayani dan memuridkan adik-adik, dan itu mereka juga di sekolah SMA aku dulu gitu. Dan yang paling kanan adalah kelompok kecil lanjutanku. Jadi setelah di siswa aku punya kelompok kecil, lulus sekolah kami tidak sering ketemu lagi, lalu dibentuk kelompok kecil baru. Itu bersama teman-teman yang paling sebelah kanan itu. Nah, waktu-waktu masa muda ini juga Tuhan pakai untuk terus mengingatkan aku pentingnya hidup dalam komunitas. Karena hidup dalam komunitas terus membangun diriku untuk jadi pribadi yang on track gitu. Walaupun
kadang mau belok kanan, belok kiri, geser kanan, geser kiri. Ketika kita terus hidup dalam Tuhan, senantiasa hidup dalam komunitas, kita akan tetap ingat gitu untuk kembali pada tracknya Tuhan. Ya, itu sharing dari aku. Ini adalah bagian terakhir hasil survei kemarin. Ini adalah rata-rata mama-mama yang mengisi survei kemarin. Ada 10 mama. Lalu next. Menurut mama-mama, kita tuh masa single itu adalah masa single jadi waktunya untuk mengembangkan diri. Ini sebenarnya selaras sama apa yang kita pikirkan. Lalu, masa single merupakan masa yang bisa kita manfaatkan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi poin mengembangkan diri, melayani Tuhan, benar-benar jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, lalu mencari pasangan yang takut akan Tuhan, itu jadi hal yang jadi reminder kita gitu hari ini. Lalu next. Ini aku kembali tayangkan, takut akan Tuhan adalah jadi hal penting yang harus kita tanamkan di masa-masa single ini. Nah, kita masih punya waktu nggak ya? Next. Aku mau ajak teman-teman sharing. Sharing tentang sebagai seorang single, apa sih yang teman-teman syukuri. Lalu, menurut teman-teman, Tuhan tuh nyuruh kita, nyuruh kamu, nyuruh aku ngelakuin apa di masa-masa single ini. Tuhan nyuruh kita ngapain di masa-masa single ini. Nah, ini nanti setelah kita tutup dalam doa dulu lah ya. Setelah kita tutup dalam doa, lalu aku mau persilakan teman-teman satu persatu sharing. Kalau bisa nih, semua harus ngomong, oke? Biar nggak ngantuk ya. Aku tuh khawatir aku kayak dongeng gitu. Oke, yuk. Kita mau berdoa dulu deh ya. Adakah yang mau volunteer berdoa? Aku boleh minta kesediaannya Ko Yonatan? Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kami bersama-sama belajar, dibukakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk to be a single. Ajar kami Tuhan untuk mempunyai waktu bersama-sama dengan Engkau. Meskipun kami single, tetapi kami boleh mempunyai waktu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang sudah berikan kepada kami di masa-masa single kami. Dan biarlah di masa-masa single kami Tuhan, kami boleh menemukan jawaban, kami boleh menemukan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah melalui masa single kami mengerti dan kami boleh mengetahui maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan, Engkau sudah memberikan yang terbaik di dalam kami di masa penantian, di masa kami to be a being single. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pembentukan Tuhan semakin kami mengerti dan boleh memiliki karakter sehingga kami boleh seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang boleh kami nikmati, kami boleh belajar bersama-sama dari kehidupan senja yang Tuhan boleh pakai. Biarlah Tuhan juga memberkati di dalam pelayanan, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap masa depan, dan kami percaya Tuhan boleh menyertai dan Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan senja dan juga untuk teman-teman di Youth Pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh menyerahkan waktu kami dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.